Gimana jadinya kalau raksasa batubara tiba-tiba banting setir jadi jagoan ekonomi hijau? Kedengarannya mustahil ya. Tapi, hari ini kita bakal kupas tuntas Alam Tree Resources, sebuah perusahaan yang sedang melakukan transformasi luar biasa ini. Oke, langsung aja kita bedah. Kita mulai dari sejarahnya sebagai raksasa. Terus gimana mereka putar haluan ke ekonomi hijau, apa aja pilar bisnis barunya, kita lihat juga kondisi keuangannya, dan terakhir kita simpulkan semuanya dalam tesis investasi Alam Tree. Nah, untuk ngerti kemana Alam Tree mau melangkah, kita harus kenalan dulu sama induknya, fondasi kekuatannya. Siapa lagi kalau bukan Adaro Energi Indonesia? Ceritanya dimulai dari IPO mereka yang gede banget di tahun 2008. Sejak itu mereka nggak main-main, langsung membangun mesin bisnis yang super efisien, terintegrasi dari hulu ke hilir. Puncaknya, ya rekor keuntungan yang bikin semua orang melongo di tahun 2021. Dan ngomongin keuntungan, lihat angka ini, 167%. Ini bukan cuma angka di laporan keuangan loh. Ini adalah model perang mereka, kekuatan finansial super besar yang jadi bahan bakar buat transformasi dahsyat yang bakal kita bahas. Tapi, di tengah pesta pora keuntungan itu, ada awan gelap yang datang. Dunia mulai bergerak ke arah dekarbonisasi. Nah, ini jadi ancaman serius kan buat bisnis yang andalannya batubara termal? Terus gimana? Apa mereka diam saja? Tentu tidak. Manajemennya gerak cepat. Mereka justru memulai salah satu transformasi perusahaan paling berani di kawasan ini. Pernyataan dari pimpinannya di tahun 2022 ini bukan sekedar basa-basi. Ini seperti sebuah janji, sebuah deklarasi yang sangat jelas tentang arah baru perusahaan. Jadi intinya begini, mereka mengamputasi bisnis batubara termal yang lama. Mereka pisahkan aset itu secara proaktif, lalu lahirlah entitas baru yang lebih ramping, lebih fokus. Namanya? Ya, itu, Alam Tree. Nah, ini perbandingannya biar jelas. Dulu, Adaro itu identik sama batubara termal. Sekarang, Alam Tree fokusnya beda banget. Mereka beralih ke material-material krusial yang justru dibutuhin banget buat ekonomi hijau. Beda 180 derajat. Oke, jadi perusahaan hijau yang baru ini kerjanya ngapain aja sih? Yuk kita intip mesin-mesin pertumbuhan barunya. Pertama, ada batubara metalurgi. Coba lihat grafiknya deh. Kontribusinya ke pendapatan itu naik terus secara signifikan, bahkan sebelum proses ganti baju perusahaannya selesai sepenuhnya. Ini menunjukkan potensinya gede banget. Dan penting buat dicatat ya, ini bukan batu bara buat listrik. Batu bara metalurgi ini bahan baku utama untuk membuat baja berkualitas tinggi. Baja yang dipakai buat apa? Buat turbin angin, mobil listrik, infrastruktur modern. Jadi, bisa dibilang batu bara jenis ini justru jadi bagian penting dari solusi transisi hijau. Gak cuma itu, mereka juga serius menggarap aluminium yang penting banget untuk bikin kendaraan jadi lebih ringan. Terus, mereka juga lagi bangun kawasan industri hijau raksasa yang nantinya ditenagai energi terbarukan. Proyek-proyeknya konkret dan skalanya masif. Oke, rencana besar butuh bukti. Sekarang kita lihat buktinya lewat angka. Mari kita intip kondisi keuangan Alam Tree yang baru ini ya, khusus untuk bisnis yang dipertahankan setelah pemisahan. Lihat deh. Angkanya sehat banget, pendapatan 2,1 miliar dolar, laba bersih 637 juta dolar. Dan yang paling keren, margin EBITDA operasionalnya nyentuh 47%. Ini bukti nyata kalau bisnis inti mereka yang baru ini sangat-sangat menguntungkan. Neracanya juga kuat banget, total aset 6,7 miliar dolar, dan yang paling penting, mereka punya uang tunai 1,4 miliar dolar. Ini artinya mereka punya banyak amunisi untuk mendanai semua proyek besar yang tadi kita bahas. Oke, setelah kita lihat semua itu, sekarang kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih poin-poin utama kalau kita mau melihat Alam Tree sebagai sebuah peluang investasi? Singkatnya begini, visinya jelas, mereka mau jadi pemain di masa depan. Duitnya ada untuk mewujudkan visi itu, mereka sudah jadi pemimpin di pasar yang krusial, dan yang nggak kalah penting, citra hijaunya makin diakui, kelihatan dari rating ESG-nya yang naik. Tapi, tentu saja, tidak ada yang sempurna. Ambisi besar pasti ada risikonya. Tantangan utamanya ya eksekusi proyek-proyek raksasa itu. Belum lagi harga komoditas yang suka naik turun dan kondisi ekonomi global. Jadi, ini juga harus jadi pertimbangan. Nah, ini yang bikin menarik nih. Alam Tree itu seperti membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka pakai keuntungan dari dunia lama untuk membangun dunia baru. Ini menjadikan mereka sebuah kasus investasi yang unik banget di tengah era transisi energi ini.